Bogor. Warteg Bogor. Oke, Insan Planner, kita ketemu lagi di podcast Bapak Dalitbang, Warteg Bapak Dalitbang. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Wildan Nurul Fajar dan Ibu Ismi atau Mbak ya, Mbak Ismi Fahria. Beliau ini merupakan salah satu tim akselerasi pembangunan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Selamat datang Kang Wildan, Mang Wildan, A Wildan atau saya manggilnya apa ya? Mang aja. Mang Wildan ya. Dan Mbak Ismi Fahria. Nah, ini kan bagian dari terus terang kedatangan beliau ini memang disengaja. Artinya sengaja karena ada acara di kita kaitan dengan sosialisasi petani milenial. Nah, seperti apa petani milenial itu, programnya seperti apa, latar belakangnya apa, nanti kita bisa dengarkan cerita dari Mang Wildan ini dan Mbak Ismi. Seperti apa, kenapa Kabupaten Bogor menjadi terpilih salah satunya misalnya dan lain-lainnya. Nanti kita akan tanyakan dari hasil sosialisasi tadi tersebut. Mangga Mang Wildan, Mbak Ismi tentang sebelumnya saya sampaikan dulu, kita itu podcast Bapak Dalitbang ini merupakan salah satu podcast baru. Namanya Warteg Bogor atau Warung Tegar Beriman. Kita udah beberapa beriman? Tegar Beriman. Kenapa beriman? Beriman itu bersih, indah dan nyaman. Oh gitu. Tegarnya okay. itu tertib, segar. Oh, okay. Nah, dulu kalau di Tasik kan ada bersinar. Tasik itu bersinar seperti lagunya Sunlight jadinya. Tasik bersinar, sunlight. Nah, seperti itulah. Baik, saya cerita dulu tentang Warteg Tegar Beriman ini. Nanti jangan kaget namanya Warteg, nanti ada pengamen yang datang, nanti ada yang menawarkan minuman, silakan. Oh, okay. Baik. Bisa pesan Indomie enggak juga? Enggak ada. Indomie bisa, Nanti tapi mentahnya. Request lagu bisa? Request lagu bisa, Okay. tapi jangan BTS. Oh, kenapa? BTS terlalu mainstream. Oke. Namanya Warteg, masuk BTS di Warteg. Baik, Insan Planner, kita akan dengarkan tentang apa sih, Mang Wildan, Mbak Ismi, petani milenial itu apa? Kenapa harus sosialisasi petani milenial? Kenapa di Kabupaten Bogor? Apakah memang milenialnya banyak? Apakah memang lahannya tersebar? Atau apa sampai ada program petani milenial dari Bapak Gubernur? Ya, sebelumnya makasih ya ke Mang juga, disebut Mang juga. Abah saja. Abah. Nuhun Abah Arif, makasih sudah diundang dan memberi kesempatan kepada saya dan Mbak Ismi untuk menyambung acara sosialisasi petani milenial tadi pagi di Gedung Serbaguna bersama dengan Pak Wakil Bupati dan beberapa jajaran di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bogor ya. Senang sekali saya bisa diundang hadir dan sekarang diberi kesempatan pula untuk mengenalkan program petani milenial lewat podcast Warteg Beriman Bogor. Ya. Atau Warteg Bogor. Warteg Bogor. Nah, Warteg kan warung Tegar Beriman. Ya, siap. Kurang lebih seperti ini ya ceritanya. Ya ini mah semacam keresahan kita semua lah ya, khususnya Pak Gubernur ketika melihat sektor pertanian itu ternyata realnya dijalankan oleh para petani yang umurnya sudah pada tua-tua gitu. Ya. Dan kita sama-sama tahulah bahwa anak-anak para petani pun sebenarnya tidak berminat gitu ya. Jadi pertanyaannya siapa yang melanjutkan pekerjaan petani gitu ya. Persepsi kita semua itu kan petani itu akrab dengan keterbatasan ekonomi, daerah terpencil, pekerjaannya Jeung munding teh kan gede macul capek padahal banget hasilnya lah. tuh Padahal kita cuma tahu ya sampai kapanpun kita mah ada tumbuh besar itu karena produk-produk pertanian.
Sebentar, Gitu ya? sebentar. Sebelum diteruskan, ini ada minuman nih yang akan disediakan. Neng, minumnya Neng? Bandrek atau Banput. Bandrek putih. Aduh. Ini pelayan tetap di sini. sareng teh saha itu? Namanya siapa Neng? Ditanya Neng. Resti. Terus lami damel di warteg ya? Dia nggak bisa bahasa Sunda. Oh, Sama. Dia dari Ambon. Ya salah. nuhun teh. Diminum dulu biar lancar ya. Oke, instant planner diminum dulu nih. Kami ban putna. Awas, ya di. Ya lanjut, Mang Wildan kaitan Nah. tadi latar belakang program petani milenial ini. Ya, jadi bagus juga ya maksudnya itu jadi program yang berawal dari keresahan kita semua bahwa di sektor pertanahan orang yang menjalankan itu tidak ada regenerasi, intinya seperti itu ya. Ya. Kita paham bahwa orang petani-petani itu kebanyakan anak-anak mudanya, anak-anaknya Ya. itu kan lebih memilih pekerjaan yang ya memotoran lah gitu ya, atau malah ke kota. Ya, meskipun dengan latar belakang pendidikan yang serba terbatas juga, intinya tidak ada regenerasi di sektor pertanian. Nah, dari situ timbul ide bahwa kita harus mulai concern dengan regenerasi petani. Pertama karena ya kita tahulah bahwa kondisi alam kita sangat memungkinkan gitu ya, Ya, agraris lah ya. Agraris dari dulu sampai sekarang, apalagi Jawa Barat ya, sangat menonjol produk agrarisnya. Kemudian di sisi lain begini, di sisi lain kita itu akan di tahun sekitar 2035 2055 kan ada bonus demografi ya. Itu kalau kita ada umur loh. Ya kalau ada umur ya, Iya. gitu. Jadi intinya bahwa kaum milenial kita, milenial kita itu katakanlah yang lahir setelah 2000 itu harus dikenalkan dengan sektor pertanian, tapi dengan warna yang berbeda gitu. Ya. Tidak lagi ada kesan bahwa petani itu jeung muning deui gitu, Bobolokot lah gitu bobolokot ya. gitu, pakai kaos sangsang gitu. Nah, enggak, sekarang mah petani zaman milenial sekarang mah untuk kaum milenial harus kental dengan inovasi teknologi. Kurang lebih gitu. seperti itu. Jadi intinya program petani milenial itu untuk menjawab keresahan kita bersama, Ya. harus mendorong adanya regenerasi petani khususnya di Jawa Barat. Betul. Yang berbasis teknologi dan inovasi. Kurang lebih seperti itu semangatnya ya. Ya, Itu kayak yang gini. akan direalisasikan dalam program petani milenial ini. Tadi Mang Wil kan menyampaikan kalau misalnya memang tidak ada regenerasi ya kaitan dengan petani-petani, berarti petani dengan mundingnya itu udah kebo lah, kalau di Bogor itu kebo, bobolokot atau dengan tanah gitu ya. Berarti kan pertanian padi itu. Kan ini petani milenial itu hanya padi atau dengan yang lain misalnya hortikultura atau mungkin nyambung dengan peternakan perikanan atau yang lain-lain. Apa hanya petani itu saja? Ya, kita definisikan bahwa pertanian di sini pengertian yang luas, Ya. Produk agraria. Jadi akhirnya kembali ke konsep yang dikembangkan di agrobisnis ya. Nanti mungkin Mbak Ismi bisa melanjutkan lagi ya, mengembangkan bahwa pertanian itu tidak hanya terpaku pada produk padi sawah, Oke. kan ada hortikulturanya, gitu Ya, kan, ya. bahkan ada sebagian juga tanaman-tanaman kayak kopi ya, seperti itu ya. Ya. Dan itu kan dari dulu juga Jawa Barat unggul di bidang itu ya, sudah produk ekspor. Cuma sekarang aja agak kalah bersaing lah dengan impor Cina. Yaitu kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya sawah aja. Tidak hanya Pak sawah, Arif, berarti betul. yang lain. Jadi instant planner yang dimaksud dengan petani milenial itu bukan hanya petani padi macul kan gitu, bukan. Betul. Ternyata untuk tanaman hias, ikan hias ya. Ya, betul. Hortikultura, jamur ya, itu bisa. Ternyata kan kalau Ikan juga, Ikan ya, aja. Sampai peternakan juga masuk ke ini. Nah kalau kita lihat kan di Kabupaten Bogor itu memang luas, Mbak Ismi ya, Mang Wildan. Kebetulan kita juga sudah ada perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Artinya bahwa lahan-lahan pertanian yang memang produktif harus kita pertahankan. Jadi sasarannya mungkin tinggal milenialnya nih, data milenial yang kita punya atau dari provinsi kan namun seperti apa. Nah itu kan ya artinya.
Nah, sebelum Kabupaten Bogor ada nggak tempat lain yang pernah disosialisasikan tentang petani milenial ini? Oh, ada. Jadi Ya, sebenarnya Mbak Ismi sebagai kopilot ya? Oh bukan? Iya, aku Jubir ya? Ya, jubir. Karena Gimana? yang mengikuti aja. sosialisasi dari awal Mbak Ismi? Oh, gitu. ya. Saya ikut mungkin 2 kali ya dari Kabupaten Oke. Bandung Barat dan ini. Mungkin yang dari awal Mbak Ismi itu dari mana aja ya awalnya kita tuh rangkaian Rangkaian sosialisasi. sosialisasi ini. Jadi kalau dari Pemprov sendiri kita keliling ke 17 atau 18 kabupaten Rencananya di ya? Jawa Barat. Kita mau sosialisasi mengenai petani milenial ke kabupaten di Jawa Barat, karena sebenarnya kan kabupaten-kabupaten ini kan apa ya, kayak sebagai sentra produksinya tanaman pertanian ya, Iya. produk pertanian kayak banyak kan komoditasnya, ada komoditas pangan seperti Oke. kayak padi, ubi, terus ada tanaman hortikultura kan juga banyak ya, nggak cuma tanaman hias kayak sayur-sayuran, buah, terus rempah-rempah itu kan juga masuknya ke hortikultura. Oke, Terus tanaman hias, lalu ada perkebunan kayak kopi, teh gitu, tebu, terus juga peternakan, ada perikanan juga. Terus yang ada kan beberapa komoditas-komoditas yang maksudnya tiap kabupaten tuh punya keunggulannya masing-masing kan. Betul. Kekhasan dan keunggulan ya. Dan keunggulan masing-masing gitu. Jadi itu sih yang pengen diangkat juga sama pemerintah provinsi gitu. Oke. Ini kan program baru atau program dari tahun berapa yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur? Gagasannya sih setahu saya awal 2020 ya. Oke. Cuma kan harus pematangan konsep ya sebelum itu dijadikan program realnya. Gong resminya sih Maret tahun ini ya, Maret tahun 2021. Kemudian diikuti ada peraturan gubernurnya mengenai pertanian, kemudian diikuti rangkaian ada penandatanganan MOU dengan perusahaan Tanihub ya untuk menyerap hasil produk petani Nanti milenial. dulu. Jangan sampai ke Tanihub dulu. Tanihub dulu kan itu bagian nanti akan saya tanyakan. Nah, itu kan program, berarti di launching baru Maret 2021. Ya. Yap. Sementara base core-nya itu mulai dari 2020 mungkin ya. Idenya 2020, tapi gong resminya sih memang Maret 2021. Oke. Nih sebelum kita lanjut, kan namanya warteg, kita bakal kedatangan pengamen. Ada hiburannya ya? Ada hiburannya. Request BTS. Tuh request katanya. Nah, Lagu Ebit tadi bukan ya? Ebit berita kepada kami. Lagu sedih atau? Ayo Neng, dangdutan Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu numpang amen ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih Bapak Ibu. Keren. Nomor rekening Neng. Ya, itu penyanyi milenial itu Mbak ya. penyanyi milenial. Itu soundtracknya keluarga cem-ceman. Ini konsepnya warteg sama live music gitu ya? Iya. Oke. Jadi bukan hanya di kafe tapi di warteg juga ada live music. Ya. Oke, Insan Planner kita lanjut lagi ya kaitan dengan itu. Oke. Ini Mang Wildan, Mbak Ismi. Kalau latar belakang program ini kan jelas ya, karena memang petani tidak punya generasi ya intinya. Generasi penerusnya generasi lah ya. penerusnya. Ya sebetulnya kalau kita lihat juga mungkin karena kita juga tidak ada fasilitas lain, misalnya dulu kan masih ada SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, atau BLK lah.
itu kan jenjangnya jauh. Kemudian kita punya IPB. Seperti tadi disampaikan, IPB lulusan IPB rata-rata menjadi pegawai bank. Nah, mungkin apakah Pak Gubernur kalau lulusan IPB kayaknya masuk milenial atau tidak ya? Masuk ya? Masuk. Milenial itu berarti antara umur 19 18 sampai 19 sampai 39. sampai 39. Waduh, saya masuk milenial berarti. Kelihatannya kalau cuma atasnya aja mungkin Atasnya ya. Ya benar. Oke, Mang Wildan, Mbak Ismi. Ini kan pasti ketika seseorang misalnya taruh kata nih untuk generasi milenial ini ingin menjadi salah satu petani milenial. Mereka daftar kemana? Syaratnya harus seperti apa? Kemudian info apa saja yang bisa didapatkan? Misalnya jadi provinsi nih. Provinsi kan programnya jelas nih. Petani milenial. Tapi kan harus ada misalnya, generasi milenial ini kita ada program petani milenial loh. Ya. Berarti kan harus ada publikasi sebelumnya. Yes. Betul. Itu kemana nih? Biar insan planner ya teman-teman insan planner di manapun yang melihat program ini bisa, yang merasa milenial bisa ikut, yang memang tergerak hatinya untuk ikut di program petani milenial bisa tahu gitu. Maka Mang Wildan, Mbak Ismi. Cuma Mbak Ismi. Kayak sebenarnya kalau program petani milenial ini persyaratannya udah. Yang penting masuk usia milenial 19 sampai 39 tahun, terus KTP dan domisili Jawa Barat. Terus mereka punya ketertarikan soal pertanian atau punya pengalaman soal pertanian. Dan tidak ada keterikatan kerja. Iya, nggak ada keterikatan kerja. Jadi jangan maksudnya Jadi sampingan gitu di pertanian. Enggak ya? Betul. Jadi emang harus fokus gitu. Gini, Fokus full time. ketika program ini diluncurkan, berarti kan contoh lah sekarang milenial ini banyak yang tadi Mang Wildan bilang memotoran gitu kan, pekerjaan memotoran dan lain-lain lah, pengangguran lah intinya lah ya. Ini gimana menarik minatnya? Apakah memang menghasilkan salary yang cukup? Ataukah hanya bekerja menjadi petani? Kan mindset mereka mungkin, jadi petani begini, ya gitu loh. Ya, betul. Gimana tuh? Ya memang gini, sebenarnya ya semangat dari program petani milenial itu kan ingin menumbuhkan bukan hanya sekadar menyambung hidup, tapi pertanian ini harus dilihat dari sebagai peluang bisnis. Ya. Sehingga yang dikedepankan adalah entrepreneurship-nya, jiwa wirausahanya. Sehingga kan gini lah, modal dasar wirausaha itu kan ulet ya. Ya. Yang penting mah ulet dan nggak manja lah gitu ya. Jadi kondisi sulit apapun ya harus tangguh gitu ya. Sehingga perspektif itu yang akan kita pakai dalam program petani milenial. Kita tidak ingin bahwa gini, maksudnya mereka dapat uang itu karena hasil kerja mereka sendiri gitu. Jangan hanya baru mulai langsung nuntut ini nuntut mana gitu lah. Karena apa ya? Kalau mereka ulet, sabar dalam mengikuti program ini, insya Allah terbuka besar ya peluang di mana mereka bisa merintis menjadi usaha yang lebih besar lagi. Mang Wildan, Ya. ini kaitan lahan tadi, lahan. Apakah memang harus punya lahan atau memang disediakan? Ya memang terbagi dua ya pada akhirnya. Satu awal niatnya memang kita menyediakan lahan, tapi yang daftar juga kan punya lahan sendiri, sehingga terbagi dua golongan kategori besar ya. Petani yang nggak punya lahan dan petani yang sudah punya lahan. Nah, Yang concern kita itu adalah petani, terutama ya petani yang tidak punya lahan. Nah itu disediakan. Tahun ini itu kan tercatat ada sekitar 152 hektar ya aset Pemprov yang bisa dimanfaatkan untuk lahan program petani milenial. Cuma kalau untuk mengejar target di 2023 mencapai sekitar 5.000 petani milenial itu tidak mencukupi. Sehingga kita perlu lahan-lahan di daerah-daerah. Nah untuk itulah kami dari provinsi silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Bogor. Ya mungkin ada yang cocok lah lahan punya Kabupaten Bogor untuk dimanfaatkan untuk program petani milenial, kurang lebih seperti itu Pak Ari. jadi memang asetnya aset pemerintah ya, Aset pemerintah. yang digunakan untuk Betul. Kaum milenial. Ya skemanya lahan 5 5 tahun dan bisa berpanjang. Itu ada yang harus dikeluarkan biaya misalnya untuk menggunakan lahan tersebut. Ada, karena kan gini, tetap aja ya itu harus menjadi pemasukan buat kas daerah. Hanya tarifnya sangat murah lah, 1% dari nilai tanah itu per tahun.
Per tahun. Gini Pak Mang Wildan, Mbak Ismi, ini kan milenial ya. Milenial itu kan banyak yang kuliah mungkin ya. Kemudian ada juga yang tidak bekerja. Rata-rata tidak menghasilkan uang lah, karena program ini kan tadi latar belakangnya sudah jelas ya. Mereka itu kan mungkin untuk membayar sewa lahan saja mungkin susah. Kalau bahasa dulu kan membaca pun sulit gitu ya. Sekarang itu untuk itu apakah memang disediakan pendanaan atau seperti apa polanya? Saya kira tidak gini. Hitungan simulasi kita waktu perumusan Pergub itu tarifnya 1% per tahun itu paling mahal itu 500.000 Per tahun. per tahun dari nilai simulasinya ya, dari nilai tanahnya itu. Jadi kalau misalnya 1 hektar, Ya. satu orang petani milenial kurang lebih setahun cuma 500.000 Pak. Ah mahnya sih 500.000 wae. Iya kan menurut kita, tapi kalau teman-teman milenial kan belum tentu. Apakah memang ada seperti semacam kredit ringan atau apapun bisa. itu? Sebenarnya bisa. Bisa. Bisa Ya, aja. tadi- Itu tadi, betul. Ada mekanisme skema tertentu yang penting kepentingan pengelolaan keuangan daerahnya terpenuhi, Ya. masuk 500.000, tapi itu bisa dibantu dari misalnya kredit dari banknya segala macam. Tapi itu harus terpenuhi. Jadi tidak Syarat-syaratnya. langsung jadi petani milenial nganggap lahan langsung harus ditagih 500.000, nggak seperti itu. Oh. Gitu. Yang penting di tahun pertama itu dia tiap tahun dia ngasih 500.000 buat kas daerah. Itu aja Oke. sebenarnya. Pada Itu 500.000 itu nggak fix ya. Bisa itu bisa hitungan lebih kasar murah. lah, itu mah ya, tergantung NJOP mungkin ya. Betul. Mungkin Nilai tambahan tanah. sedikit aja, sebenarnya kan provinsi ini juga kita bekerja sama ya sama BUMD, ada kayak Bank BJB untuk bantuan pemodalan, Oke, terus habis itu ada Agro Jabar juga untuk sebagai off taker dari hasil panennya pertanian kita. Terus juga ada kerjasama sama private sector kayak misalkan Tanihub gitu kan. Tanihub juga kan dia sebagai off taker juga sebagai funding gitu buat Jadi bantuan. nah setelah mereka persyaratan sudah terpenuhi, nanti kita ngobrol lagi insan planner ya kaitan, nanti akan dijelaskan lagi supaya teman-teman insan planner paham sebagai kaum milenial itu syaratnya apa saja, nanti akan disampaikan. Ini sebelum ke sana, kan mereka sudah mengelola lahan nih, kemudian panen lah ceritanya. Itu pemasarannya dibantu atau mereka memasarkan sendiri? Ya tadi kan aku tadi kayak yang aku udah bilang, jadi kita provinsi itu bekerja sama off taker, ada off taker Oke, BUMD, ada BUMD, ada namanya Agro Jabar, terus juga ada private sector yang sekarang udah jalan MOU-nya sama Tanihub Group. Kalau misalkan teman-teman milenial pasti tahu lah ya, Tanihub ada di aplikasi di Apple, ada di misalnya di iOS, di Android juga ada. Kita Tanihub Group terus Hasil pemetaan dari Pemprov itu kita sudah insya Allah ya. Ada 73 perusahaan. off-taker, 73 perusahaan yang siap menjadi off taker. Yap. Gitu penjajakannya. Gitu. Tuh, insan Mudah-mudahan. planner. Nggak susah lah, nggak usah mikir. Jadi betul. insan planner. Jadi tidak usah khawatir ternyata. Ketika ada kemauan, ada minat untuk ikut di program petani milenial ini, Ya. tidak usah khawatir kaitan dengan pemasaran. Ya. Karena Pemprov Jabar sudah bekerja Dan sama dengan menyiapkan. 73 Ya. namanya tadi? off-taker. Obstaker tersebut. Off-taker. Oke. Ya nggak semuanya. Nanti akan ya proyeksinya 73 perusahaan yang akan Ya, siap ya, ya. membeli produk Oke. program petani. Jadi, Nah, tadi betul. kembali yang tadi sebelum terakhir. Syaratnya lagi biar jelas coba Mbak Ismi kan sebagai milenial nih ya. Syarat untuk menjadi petani milenial itu gimana sih? Biar teman-teman insan planner lebih paham lagi, bisa jelas nih. Coba Yang selain minat, Iya. selain usia ya. Ya, apa yang aja? pasti Coba. pasti usia. Karena ini programnya Pemprov Jabar pasti harus warga Jabar ya, warga Oke. Jabar yang berKTP Jabar dan domisili di Jabar. Terus punya minat pertanian atau punya pengetahuan tentang ilmu pertanian. Terus juga tidak terikat dengan kontrak kerja. Mungkin Mas Wildan mau Ya, nambahin? yang penting memang disyaratkan ada pernah punya pengalaman dasar di pertanian, ya. Tapi kan itu tidak mutlak itu sebagai kuncinya kan. Nah, karena Iya, prosesnya ada 2 tahap, satu tahap administrasi, yang kedua tahap interview. Ya, di interview nanti dengan dari pejabat di Pemprov juga dengan beberapa ahli bisa menilai lah bahwa orang ini memadai untuk ikut program petani milenial. Terus juga pada intinya kita petani milenial itu nggak nggak ditekankan sebagai kayak produsen aja, tapi dia juga bisa mengelola kelembagaannya atau nyambungin ke pemasarannya kayak gitu. Jadi kita bekerja sebagai suatu bentuknya kayak korporasi kali ya.
Ya, Oh gitu Yap. ya. Ternyata Insan Planner udah jelas sekarang ya. Teman-teman milenial yang memang ingin ikut program ini sudah jelas. Nanti ada di aplikasi kan ya, IG-nya apa sih namanya IG-nya tadi? Kalau misalkan mau tahu infonya lebih lanjut bisa cek di Instagramnya Petani Milenial Jabar. Nanti kita akan upload di komen ya IG tentang itu. Oke, terakhir. Kan bagaimanapun kan yang namanya program itu tidak akan jauh dari anggaran. Program ini sumber anggarannya dari mana, sumber pendanaannya? Ya jelas ya, dari awal itu konsepnya tidak ada anggaran dari APBD khusus untuk pembiayaan program petani milenial gitu ya awalnya. Meskipun memang di rancangan regulasinya dimungkinkan pos itu, tapi konsep Pagub tidak ingin bahwa program petani ini membebankan APBD sehingga kita harus membuka opsi skema dengan pembiayaan dari pihak bank gitu, apapun non bank. Ada minimal ada 4 ya. Satu dari pihak bank itu semacam kredit usaha rakyat, yang kemudian yang kedua itu ada semacam konsep kemitraan bina lingkungan, yang ketiga CSR gitu ya. Terus lagi nanti kemitraan dengan BUMDes juga kurang lebih seperti itu. Oh gitu. nanti dibikin BUMDes ya. Jadi dan dengan swasta yang lain lah ya. Tapi intinya bahwa pembiayaan itu tidak menggunakan membebankan dana. APBD Betul. ya. Oke. Seperti itu. Begitu Insan Planner, jadi kaitan dengan program dari provinsi tentang petani milenial itu memang sungguh banyak membantu ya untuk teman-teman milenial 19 sampai 39. Itu mungkin ya teman-teman Insan Planner, Pak Mang Wildan, Mbak Ismi, terima kasih. Ternyata Sama-sama. dari program dapat ditarik kesimpulan bahwa program milenial ini memang persyaratannya ternyata tidak rumit dan tidak susah ya. Hanya yang terpenting minat lah. Betul. Minat, kemudian domisili ya. Karena tidak mengeluarkan uang ternyatanya. Uang juga nanti akan dibantu dengan adanya kerjasama permodalan. Betul. Bisa sedikit tambahkan. Silakan. Jadi mudah-mudahan tadi itu saya senang sekali respon dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor, bagus ya setelah kita sosialisasi. Nah maksud saya itu mungkin setelah respon bagus dan ternyata nyambung dengan keinginan dari Pemkab Bogor, ada lahan juga yang bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan untuk Kabupaten Bogor di awal tahun depan ya, setelah tanda tangan MOU ya gubernur dengan bupati, mungkin ya gubernur kerjasama, insya Allah kalau masyarakat Kabupaten Bogor ada yang berminat, mudah-mudahan di Maret lah ya, Februari Maret 2022 kita bisa mulai membuka pendaftaran ya. Jadi nanti kalau skemanya kemungkinan pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan lahan, kemudian petani milenialnya dari penduduk Kabupaten Bogor, nanti kita dari provinsi akan membantu pembiayaan teknologi segala macam. Mudah-mudahan Maret lah paling telat ya di tahun depan di Kabupaten Bogor sudah ada program ini. Alhamdulillah ya, begitu Insan Planner ternyata banyak terobosan-terobosan ya yang dilakukan oleh Pemprov Jabar yang memang membantu kita juga sebetulnya di pemerintahan kabupaten dan kota. Oke, demikian Insan Planner. Terima kasih Pak Wildan, Mang Wildan, Mbak Ismi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat buat semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.